Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah kedatangan Thor, langit dan bumi berguling, dan udara dipenuhi dengan kilat yang menyilaukan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terkena petir yang menyilaukan dan jatuh ke kematian mereka. Dewa petir sangat berani, dan dengan kekuatan satu orang, dia dapat melawan 3 Raja Dewa Jan Qiucheng, An Yuan Yuan, dan Muje sendirian. Kemunculan Thor telah meningkatkan moral pasukan Istana Tanpa Hati. Istana Tanpa Hati mulai melawan musuh dengan berani. Kubu Xiaoyan yang sudah berada di atas angin sekali lagi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ini adalah pertempuran tanpa akhir. Pertempuran terus berlanjut. Pembunuhan terus berlanjut. Bang! Dengan ledakan keras, Thor menabrak kehampaan dengan pukulan, dan petir di langit tiba-tiba meledak, melesat ke segala arah, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh oleh petir. Kekuatan Dewa Petir berada di luar imajinasi. Hanya Dewa Petir yang melawan sejuta pria kuat. Dia bergegas dan membunuh di antara orang banyak. Thor membantai dengan liar di antara kerumunan. Semua orang ketakutan. Mereka melarikan diri, tidak berani mendekati iblis ini. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, semua orang akan dimusnahkan oleh iblis yang menakutkan ini. Bahkan jika Xiaoyan memiliki Jan Qiucheng, An Yuan Yuan, dan Muje di sisinya, ketiga Raja Dewa ini sama sekali bukan lawan Thor. Thor benar-benar seperti harimau yang memasuki kawanan. Di bawah tangan Thor, dewa yang tak terhitung jumlahnya mati. Tiba-tiba raungan memekakan telinga datang dari langit. Thor, jangan marah. Aku Xiao Tiandi, datang menemuimu sebentar. Bagaimana mungkin pemandangan yang begitu indah tanpa aku? Kaisar Surgawi juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Hahaha, sudah lama aku tidak melihat pemandangan yang begitu indah. Dan Kaisar datang pada hari ini. Raungan panjang yang menggelegar datang dari segala arah. Dan kemudian beberapa sosok terbang dengan cepat dari arah yang berbeda. 2 orang tua di timur, Xiaoyan tahu itu adalah Xiao Tiandi dan Gu Tiandi yang memiliki beberapa hubungan dengan Xiaoyan. Dan di samping Gu Tiandi, Xiaoyan benar-benar menemukan sosok yang familiar. Orang itu ternyata adalah ayah Xun'er Gu Yuan. Pada masa itu Gu Yuan dan Xiaoyan menghancurkan kekosongan bersama, meninggalkan benua Daoqi dan pergi ke dunia baru yang tidak dikenal. Namun nasib Gu Yuan benar-benar tragis. Ketika dia melewati gerbang ruang dan waktu, dia benar-benar terjebak di celah ruang dan waktu. Dia terperangkap selama bertahun-tahun. Kemudian Gu Yuan tiba-tiba merasa bahwa anak cucunya menderita bencana. Dia bekerja sama dengan Xiao Tiandi untuk menyelamatkan Gu Yuan. Jika bukan karena Gu Tiandi dan Xiao Tiandi yang menyelamatkannya, Gu Yuan masih akan terjebak dalam celah ruang dan waktu. Namun karena dia terjebak dalam celah ruang dan waktu, Gu Yuan juga berlatih mati-matian setiap hari. Gu Yuan hari ini telah lama dipromosikan ke ranah dewa pertempuran. Adapun 2 sosok dari barat dan selatan, Xiaoyan mengenali satu orang, yaitu Bai Tiandi, yang dia lihat di monumen Wandi. Yang lain, Xiaoyan tidak mengenali. Orang itu adalah Kaisar Yao Tian di antara 12 kaisar surgawi. Keempatnya bertemu di langit, saling memandang, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang mengandung kebahagiaan dan kegembiraan yang tak terbatas. Xiao Tiandi tertawa dan berkata, berapa tahun telah berlalu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa 4 orang tua dari 12 kaisar surgawi dapat bertemu di sini hari ini. Gu Tiandi tersenyum dan berkata, iya, mungkin 12 kaisar surgawi hanya dapat mengumpulkan 4 dari mereka. Kita juga harus menghidupkan kembali prestasi 12 kaisar surgawi. Begitu kata-kata Gu Tiandi jatuh, tawa menggelagar terdengar di udara. Ini bukan 4, ini 5. Bukankah aku juga datang ke sini? Saat tawa itu jatuh, 2 sosok muncul dari udara. Melihat 2 orang yang tiba-tiba muncul, Kaisar Xiao Tian, Kaisar Gu Tian, Kaisar Tian Tian, dan Kaisar Yao Tian semuanya tertawa serempak. Hahaha, Kaisar Ju Tian, kamu akhirnya muncul. Dari 2 sosok itu salah satunya adalah Kaisar Ju Tian.
dari 12 kaisar surgawi, dan yang lainnya sebenarnya adalah kenalan Xiao Yan, Jukun yang meninggalkan benua Dauki bersama Xiao Yan. Saat itu Jukun dipindahkan ke dunia gelap yang aneh selama perjalanan ke dunia baru, dan dia lolos dari dunia gelap itu karena keberuntungan. Kemudian Jukun bertemu Kaisar Jutian dan mengikutinya sepanjang waktu. Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Tian Tiandi, Yao Tiandi, Ju Tiandi, 5 kaisar surgawi akhirnya bersatu kembali setelah hampir 10.000 tahun berpisah. 5 kaisar surgawi berkumpul bersama. Yao Tiandi tertawa dan berkata, 5 kaisar surgawi kita akhirnya berkumpul lagi. Kaisar Jutian tersenyum dan berkata, sebenarnya ini adalah 6 kaisar langit, dan seseorang teman lama juga ada di sini. Bai Tiandi bertanya, siapa itu? Jutiandi melihat ke dalam kehampaan di suatu tempat dan berkata, Hun Tiandi, jangan sembunyi, cepat keluar. Ada yang harus dihadapi, cepat atau lambat. Tidak lama setelah kata-kata Jutiandi jatuh, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul di udara. Kaisar Jiwa. Melihat lelaki tua berjubah hitam, Kaisar Tian-Tian dan Kaisar Yao Tian keduanya berteriak. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Orang tua berjubah hitam itu adalah Kaisar Surga Jiwa. Kedatangan Kaisar Surgawi Jiwa membuat suasana gembira dari 5 Kaisar Surgawi menghilang. Dan mata semua orang dipenuhi dengan kebencian terhadap Kaisar Surgawi Jiwa. Saat itu Kaisar Hun Tian tiba-tiba memberontak dan menarik 2 kaisar lainnya untuk memberontak bersama. Dengan demikian, 12 kaisar surgawi terkoyak. Kemudian dia menyelinap ke Kaisar Ventian dan melukai Kaisar Ventian dengan marah. Sehingga keberadaan Kaisar Ventian tidak diketahui dan tidak ada berita. Kaisar Tian-Tian berkata dengan marah, Kaisar Jiwa Tian, kamu pengkhianat. Apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Hari ini, kami akan menyelesaikan masalah lama denganmu. Kaisar Hun Tian mencibir. Penguasa besar adalah tuan bersama dari 9 langit dan 10 bumi. Kamu sebenarnya tidak mematuhinya. Sebaliknya kamu malah mengikuti sekelompok pengkhianat untuk mencoba menggulingkan aturan tuan besar. Kamu murni mencari kematian. Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan cepat kepada tuan besar. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mendengar kata-kata Kaisar Surga Jiwa, 5 kaisar surgawi semuanya marah. Jarang di dunia ini seseorang menjadi begitu tak tahu malu dan tercela. Jelas Kaisar Hun Tian yang mengkhianati terlebih dahulu. Tetapi sekarang, di mulut Kaisar Hun Tian adalah pihak yang benar. Sedangkan 5 kaisar surgawi adalah pengkhianat. Kaisar Jiwa, pengkhianat tak tahu malu. Ambil nyawamu. Gu Tiandi tidak tahan lagi dan segera berteriak, meraung dan bergegas menuju Tiandi. Kaisar Yao Tian, Kaisar Tian-Tian, dan Kaisar Jutian juga bergegas menuju Kaisar Hun Tiandi. Dan hari ini tidak peduli apa, pengkhianat yang mengkhianati kepercayaan dan mengkhianati teman-temannya akan dibunuh sepenuhnya. Xiao Tiandi tidak terburu-buru menuju Hun Tiandi. Dengan 4 kaisar surgawi, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Hun Tiandi. Begitu dia berbalik, dia bergegas menuju Dewa Petir Thor, dan raungan besar perlahan terdengar dari mulutnya. Thor, biarkan aku Xiao Tiandi datang menemuimu sebentar. Melihat Gu Tiandi, Yao Tiandi, Bai Tiandi, dan Ju Tiandi bergegas ke arahnya bersama-sama, ekspresi Hun Tiandi tenang dan tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Ketika 4 kaisar surgawi mendekati Kaisar Hun Tian, seluruh tubuh Kaisar Hun Tian tiba-tiba dipenuhi dengan api, menyebar dengan cepat di dunia ini. Sekelompok awan yang sangat besar menutupi dunia perlahan-lahan muncul di langit. Di atas awan api berdiri seorang pria mempesona dengan jubah merah. Pria berjubah merah memiliki warna merah menyala di sekujur tubuhnya. Sekelompok api yang membuat orang merasa sangat berbahaya. Seluruh tubuh Pulkan tiba-tiba berubah menjadi nyala api dan bergegas menuju 5 kaisar. Ekspresi 4 kaisar berubah, tetapi mereka dengan cepat menjadi tenang. Kaisar Xiao Gutian segera berteriak, Kaisar Jutian, Kaisar Yao Tian, kalian pergi untuk berurusan dengan Pulkan. Kaisar Tian-Tian dan aku akan berurusan dengan Kaisar Jiwa. Segera Kaisar Gutian dan Kaisar Bai segera menuju Kaisar Hun Tian.
Di sisi lain, Kaisar Yao Tian dan Kaisar Jutian menyambut api yang jauh dari langit. Apa yang hebat tentang Vulkan? Biarkan aku, Kaisar Yao Tian, datang menemuimu. Xiao Tiandi berteriak keras dan berubah menjadi cahaya, menembak ke dalam api yang tak berujung. Tinju di tangannya menembak ke segala arah. Bom, 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 bom. Suara keras yang menghancurkan bumi terus bergema, dan Yao Tiandi dan Vulkan telah bertarung ratusan gerakan dalam sekejap. Keduanya bertarung dengan cepat. Pada saat ini Kaisar Jutian mulai bergabung dengan kelompok pertempuran dan berperang melawan Vulkan bersama dengan Kaisar Yao Tian. Dua Kaisar Surgawi Yao Tiandi dan Jutiandi bergabung dan diikat dengan Vulkan. Kedua Kaisar Surgawi menyerang Hun Tiandi dengan panik, dan nasib Hun Tiandi dalam bahaya. Kaisar Surga Jiwa pengkhianat, matilah! Dengan teriakan keras, Gu Tiandi meninju. Kaisar Surga Jiwa sedikit berubah. Kita terlihat menyebar dari tubuhnya, membentuk topeng melingkar melindunginya di dalam. Gelombang energi yang mengerikan mengenai pelindung satu demi satu. Melihat bahwa serangan lawan telah melemah, Kaisar Hun Tian dengan tegas menyerang. Kemudian badai besar menyapu ke arah Gu Tiandi dan Tian Tiandi. Melihat badai besar melanda, menghancurkan kehidupan banyak orang, Gu Tiandi dan Tian Tiandi membuat tembakan bersama untuk memblokir badai secara langsung. Duar! Dengan ledakan keras, badai besar diledakkan oleh Gu Tiandi dan Tian Tiandi. Badai mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu langit dan bumi. Ruang dalam radius puluhan mil semuanya meledak seperti kaca, berubah menjadi fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menjauh dari medan perang utama beberapa Raja Dewa besar. Di bagian langit dan bumi ini ada 3 medan perang Raja Dewa. Medan perang antara Kaisar Vulkan dan Kaisar Yao Tian juga Kaisar Jun Tian. Medan perang kedua antara Hun Tiandi dan Gu Tiandi juga Kaisar Tian Tian. Dan medan perang ketiga antara Thor dan Xiao Tiandi. Medan perang ketiga Raja Dewa ini sangat sengit, dan pertempuran yang sangat sengit mengguncang dunia dan mengejutkan dunia. Di antara 3 medan perang Raja Dewa, Vulkan, Kaisar Yao Tian, dan Kaisar Jutian telah berada dalam pertempuran yang tak terpisahkan. Selama pertempuran dengan Kaisar Hun Tian, Kaisar Gu Tian langsung mengusap telapak tangannya, membuka celah besar, dan kemudian Kaisar Hun Tian, Kaisar Gu Tian, dan Kaisar Tian Tian bergegas ke celah satu demi satu. Setelah ketiganya bergegas ke celah ruang perlahan pulih seperti sebelumnya, dan 3 Kaisar Surgawi segera bertarung dengan sengit di celah ruang. Pertempuran antara ketiganya akan menjadi situasi yang tidak ada habisnya. Di medan perang lain, Kaisar Xiao Tian bisa digambarkan sebagai monster yang mengerikan. Pada saat ini bersaing dengan Thor, Kaisar Xiao Tian menunjukkan kekuatannya sebagai kepala 12 kaisar. Guntur menyambar di langit, dan seluruh tubuh Thor dipenuhi dengan aura guntur yang menakutkan. Guntur! Dewa petir memberikan suara rendah, dan kemudian guntur langit berguling, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan panik ke arah Xiao Tiandi. Xiao Tiandi tidak bisa menahan perasaan di hadapan guntur dan kilat. Dia menggerakkan tubuhnya untuk menghindarinya, tapi jumlah petir terlalu banyak, dan kecepatan kilat sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Xiao Tian menghindar dengan putus asa, banyak petir masih menimpanya. Xiao Tiandi sangat marah dan segera berteriak, 1000 pedang! Xiao Tiandi memadatinya menjadi pedang dengan kekuatan tertingginya. Pedang besar ini bukanlah pedang besar berupa energi, melainkan pedang besar panjang yang benar-benar besar. Xiao Tiandi mengepalkan pedang di kedua tangannya, dan di bawah dorongannya, pedang menjadi cahaya 1000 jang menyilaukan dunia. Pedang panjang menebas lurus ke bawah pada saat pedang itu tiba-tiba hancur dan kemudian berubah menjadi ribuan pisau panjang, bergegas menuju Thor. Duel puncak antara 2 dewa dan raja yang kuat itu luar biasa, berdarah dan kejam, tapi itu membuat orang merasa darahnya mendidih. Kekuatan tebasan 1000 pedang jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Pisau panjang yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan dewa tertinggi dan menyerbu dengan panik. Tebasan 1000 pisau Xiao Tiandi bertabrakan dengan guntur Thor, seperti putaran matahari yang terik yang meledak di langit. Pertempuran antara Xiao Tiandi dan Thor menghancurkan bumi dan langit. Dalam radius puluhan mil telah hancur total, berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita.
Selain medan perang utama dari 3 Raja Dewa, tempat-tempat lain juga penuh dengan perang. Pasukan istana tak berperasaan dan orang yang tak terhitung jumlahnya bertempur dengan sengit di langit. Xiaoyan, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Xun Sailin, Yun Yun berkumpul bersama dengan Gu Yuan dan Jukun. Xun dan ayahnya tidak bertemu selama beberapa dekade. Pada saat ini ada ribuan kata yang ingin dia katakan kepada ayahnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Pertempuran begitu sengit sehingga mereka tidak punya waktu untuk bernostalgia. Pada saat ini Xiaoyan sebagai kepala, semua orang berkumpul di sekitar Xiaoyan, membentuk kekuatan yang tidak bisa dipecahkan dan kuat. Hampir semua dari mereka melawan dewa semuanya berkumpul, bergegas dan membunuh di antara musuh, melukai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan, mari kita selesaikan masalah kita hari ini. Tiba-tiba ada teriakan. Xiaoyan melihat ke arah teriakan itu. Dia melihat King Tian dan Jan Wuji. Pada saat ini ada lebih dari selusin dewa pertempuran yang berdiri di belakang King Tian dan Jan Wuji. Barisan yang kuat seperti itu jauh lebih kuat daripada kubu Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan aneh bahwa King Tian dan Jan Wuji telah datang ke 3 surga. Dan ada lebih dari selusin dewa pertempuran di belakang mereka. Faktanya bagaimana Xiaoyan tahu bahwa setelah King Tian dan Jan Wuji mengikuti Xiaoyan ke surga ketiga, mereka berlindung di surga tanpa hati. Para dewa yang bertarung di belakang keduanya dikirim kepada mereka oleh surga tanpa hati, dan surga tanpa hati ingin mereka membunuh Xiaoyan. King Tian bergerak dengan telapak tangannya, dan selusin dewa pertempuran di belakangnya bergegas menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Gu Yuan, Jukun, dan yang lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka dan segera bergegas menuju dewa-dewa yang bertarung itu. Kecuali Xiaoyan, semua orang menyapa selusin dewa pertempuran. Kedua belah pihak segera meluncurkan konfrontasi sengit. Selain Xiaoyan ada juga 6 dewa pertempuran di pihak Xiaoyan. Meskipun Xun bukan dewa pertempuran, kekuatan bertarungnya sangat menakutkan dan bahkan dewa kekuatan tempur biasa tidak akan menjadi lawannya. 7 dewa pertempuran bertarung melawan lebih dari selusin dewa pertempuran. Ketika 7 dewa pertempuran bertarung melawan dari selusin dewa pertempuran, King Tian dan Jan Wuji dan Xiaoyan di langit segera melancarkan serangan. King Tian dan Jan Wuji sama-sama jenius yang mengerikan, tapi Xiaoyan selalu saling menahan. Tidak peduli seberapa keras mereka berlatih, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan Xiaoyan dan selalu dibuang oleh Xiaoyan. Oleh karena itu di hati keduanya, Xiaoyan adalah saingan nomor 1 dari keduanya. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan juga merupakan mimpi buruk dan iblis di jalur kultivasi mereka. Hanya dengan membunuh Xiaoyan, mereka dapat melangkah ke puncak budidaya yang lebih tinggi. Pertempuran ini sangat penting, dan dalam pertempuran ini, satu pihak harus binasa. King Tian dan Jan Wuji ingin membunuh Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi kali ini. Ini jelas merupakan pertempuran hidup dan mati. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.